Nam Yang Xin yang terlihat menahan rasa sakit pun mulai merasa panik saat pasukan kultus demonik mulai bergerak serentak mengarah ke arahnya. Namun tak diduga, terlihat sebuah kilatan petir biru pun muncul, dan dengan cepatnya langsung memenggal para pasukan kultus demonik yang sedang mengarah ke arahnya, dan diketahui, itu ulah dari seseorang misterius yang dari tadi sedang mengawasi Nam Yang Xin dari kejauhan. Pemimpin regu kultus demonik yang melihat itu pun bertanya-tanya, apa yang sedang dilakukan oleh orang misterius itu? Dan salah satu bawahannya pun berkata, kalau mungkin Sekte Azure Heaven mengetahui hal yang sedang mereka lakukan, dan diketahui, perempuan misterius itu bernama Yi Seha, dan mengetahui lawan mereka bukanlah lawan yang sembarangan. Anak buahnya itu pun langsung meniup peluit untuk memanggil regu yang lain, dan tanpa waktu yang lama, regu yang lain yang mendengar suara peluit itu pun langsung berdatangan ke tempat pemimpin regu kultus demonik itu berada. Karena misi mereka adalah misi yang sangat penting, pemimpin itu pun meminta kepada para bawahannya untuk mengulur waktu melawan Yi Seha agar ia bisa mengurus Nam Yang Xin, dan dengan perintahnya itu, para bawahannya pun serentak bergerak untuk menyerang Yi Seha. Namun, dengan teknik kilatan petir biru yang namanya belum diketahui, Yi Seha dengan mudah memenggal kepala mereka dengan sangat cepat, dan setelah ia menginjakkan kakinya kembali dan langsung bergerak lagi untuk memenggal para pasukan kultus demonik itu, Nam Yang Xin yang melihat itu pun terlihat terkejut, karena teknik pergerakan yang digunakan oleh Yi Seha adalah teknik yang bernama Infinite Steps. Mengetahui kalau teknik yang digunakan oleh Yi Seha itu adalah teknik milik Southern Sky Palace, Nam Yang Xin pun bertanya-tanya, bagaimana Yi Seha bisa tahu tentang teknik tersebut, dan pada saat ia sedang merenungkan tentang hal itu, tak diduga pemimpin dari regu kultus demonik itu pun muncul di sampingnya, dan pada saat ia akan membawa Nam Yang Xin yang tak bisa bergerak karena menahan rasa sakit dari gejala Severan Meridian pun dikejutkan oleh kedatangan dari Yi Seha, dan dengan cepat, Yi Seha langsung memotong tangan kanan dari pemimpin regu kultus demonik itu yang mencoba untuk menangkap Nam Yang Xin. Ia yang masih kebingungan dengan kedatangan Yi Seha yang sedang melawan para bawahannya itu, Yi Seha dengan cepat langsung memenggalnya, dan sambil tersenyum, Yi Seha berkata, kalau ia yang menyukai bocah di belakangnya itu, tidak akan membiarkan tangan kotornya itu untuk menyentuh bocah tersebut. Dan pada saat ia menoleh ke arah Nam Yang Xin yang sudah tidak bisa menahan rasa sakit dari gejala Severan Meridian pun langsung terjatuh tak sadarkan diri dari pangkuan Yi Seha yang dengan cepat meraihnya. Setelah beberapa saat, Nam Yang Xin pun bangun di sebuah tempat yang belum diketahui, dan Yi Seha yang ada di sampingnya, setelah ia berkata kalau Nam Yang Xin akhirnya sudah sadar kembali. Nam Yang Xin yang melihat ke arah Yi Seha pun berkata dalam hatinya, kalau Yi Seha sudah jelas berlatih teknik Infinite Steps dari Sekte Southern Sky Palace. Namun swordsmanship yang digunakan oleh Yi Seha bukanlah martial art dari sektenya itu. Dan pada saat Nam Yang Xin bertanya-tanya kenapa itu bisa terjadi, Yi Seha pun berkata kepadanya dengan mengatakan, kalau tubuh dari Nam Yang Xin seharusnya sekarang sudah baikan. Karena ia telah menenangkan energi dingin Yin dari Nine Yin Severan Meridian yang diderita Nam Yang Xin itu. Mendengar hal itu, Nam Yang Xin pun bertanya-tanya dalam hatinya, kenapa tubuh bocah yang sekarang menjadi miliknya itu menderita Nine Yin Severan Meridian? Karena sepengetahuannya, penyakit tersebut adalah kondisi yang hanya dimiliki sejak lahir oleh seorang wanita saja. Dan orang yang ada di depannya yang berhasil menenangkan energi dingin dari gejala Nine Yin Severan Meridian tersebut, Nam Yang Xin berkata, kalau orang yang ada di depannya itu sudah mencapai martial art yang cukup luar biasa, meski ia seumuran dengan praktisi junior dari murid yang dulu ia ajar. Yi Seha yang melihat Nam Yang Xin terdiam merenung, ia pun lalu membuka pelindung kepala yang menutupi mukanya itu dan memperkenalkan dirinya. Kalau ia berasal dari Sekte Azure Heaven,
Dan setelah memperkenalkan dirinya itu, Yi Se-ha pun lalu mengajak Nam Yang Sin. Apakah ia ingin ikut dengannya ke Sekte Azure Heaven? Dan jika Nam Yang Sin bersedia menjadi muridnya itu, Nam Yang Sin tidak hanya bisa berlatih martial art, tapi ada juga kemungkinan Nine Yin Severan Meridian miliknya itu bisa disembuhkan. Mendengar ajakannya itu, Nam Yang Sin pun berkata kepada Yi Se-ha, mengapa dirinya menunjukkan kemurahan hati seperti itu kepadanya. Dan Yi Se-ha pun berkata, kalau ia sudah melihat bekas tusukan yang dilakukan oleh Nam Yang Sin di tubuh lawan di beberapa waktu yang lalu, kalau tusukan itu semuanya benar-benar bersih dan presisi, ditambah Nam Yang Sin tidak mundur saat berhadapan dengan para kultus demonik itu, Yi Se-ha berkata kalau hal tersebut membuatnya sangat terkesan. Nam Yang Sin yang penasaran dengan metode penyembuhan Nine Yin Severan Meridian pun bertanya kepada Yi Se-ha, bagaimana ia bisa menyembuhkan penyakit tersebut, karena sepengetahuannya, ia belum pernah mendengar kalau ada seseorang yang bisa menyembuhkan penyakit itu. Dan Yi Se-ha pun berkata, kalau metode penyembuhan itu adalah teknik yang sudah ia kuasai itu. Ia yang sudah melatih teknik Celestial Thunder True yang diketahui kalau teknik tersebut adalah teknik kultivasi mental yang membangun energi yang, rencananya Yi Se-ha ingin mengajari Nam Yang Sin seni teknik tersebut, agar Nam Yang Sin bisa membuka meridiannya yang terputus satu persatu, dan teknik tersebut tidak bisa dilakukan jika penderitanya adalah seorang wanita. Mendengar hal itu, Nam Yang Sin pun merasa kalau apa yang dikatakan oleh Yi Se-ha memanglah benar. Karena Nine Yin Severan Meridian bukanlah kondisi tubuh yang bisa diatasi hanya dengan berlatih teknik berbasis yang, karena kecepatan akumulasi energi dingin Yin jauh melampaui energi yang, dan jika orang itu ceroboh dalam kultivasinya, Nam Yang Sin berkata kalau Yin dan Yang dalam tubuhnya itu akan menyebabkan orang tersebut mati muda. Di sisi Yi Se-ha, dia pun lalu melanjutkan perkataannya, kalau teknik tersebut dikuasai oleh penderita Nine Yin Severan Meridian yang seorang pria akan berbeda keadaannya, dan jika Nam Yang Sin bisa membangun energi yang kuat melalui Qi yang bawaan, Celestial Thunder True yang serta dibarengi dengan eliksir, ada peluang nyata untuk mengatasi Nine Yin Severan Meridian. Nam Yang Sin yang mendengar itu pun berkata dalam hatinya, kalau apa yang dikatakan oleh Yi Se-ha bukanlah omong kosong belaka. Karena dilihat dari energi petir yang di beberapa waktu ia lihat, Nam Yang Sin berkata kalau Celestial Thunder True yang adalah seni bela diri yang superior, ditambah lagi, meskipun sekarang menjadi penghalang, jika dirinya bisa mengatasinya dan menyerap sisa dari meridian yang terputus itu, hal tersebut akan menjadi pondasi untuk melampaui puncak kehidupannya di masa lalu. Nam Yang Sin yang merasa kalau ada hal yang lebih penting daripada itu, ia pun lalu berkata kepada Yi Se-ha kenapa ia mau menjadikan orang asing seperti dirinya, yang hanya sebagai seorang swordman biasa menjadi muridnya itu. Dan sambil tersenyum, Yi Se-ha berkata, kalau ia yang mendengar perkataan Nam Yang Sin di beberapa waktu yang lalu yang mengatakan, kalau seseorang yang tak bertanggung jawab atas martial artnya tak layak untuk memegang pedang, Yi Se-ha berkata kalau ia menginginkan murid yang memiliki hati yang benar-benar lurus. Nam Yang Sin lalu bertanya kembali, apa jadinya jika ia menolak tawaran dari Yi Se-ha itu? Dan Yi Se-ha pun berkata, kalau Nam Yang Sin akan terus diburu oleh sekte demonik, dan ia yang tak bisa membiarkan hal tersebut, Yi Se-ha berkata kalau ia mungkin harus mengajak Nam Yang Sin tinggal di salah satu rumah aman sekte Azure Heaven, atau Nam Yang Sin bisa hidup menyendiri di suatu tempat terpencil di bawah pengawalan rahasia. Nam Yang Sin bertanya kesekian kalinya, kenapa sekte Azure Heaven sampai melakukan hal sejauh itu untuk dirinya? Karena bukankah lebih mudah jika melepaskannya di tempat tersebut? Dan Yi Se-ha pun berkata, kalau ia melakukan hal itu, bukankah tidak ada bedanya jika ia sama dengan kultus demonik? Karena menurutnya,
Apa yang bisa dilindungi harus dilindungi. Dan ada pepatah yang mengatakan, mengejar keuntungan kecil dapat membuat seseorang kehilangan hal-hal yang besar. Dan meski dunia mereka dipenuhi dengan orang-orang yang mengorbankan hal kecil demi kebaikan yang lebih besar. Dan kebanyakan orang akan melakukan hal tersebut demi mengejar sesuatu yang besar bagi diri mereka sendiri. Bukankah perlu juga ada seseorang yang mengembalikan sisa sedikit itu kepada mereka yang terbaikan? Dan Yi Se-ha sambil tersenyum berkata, kalau ia ingin menjadi orang seperti itu. Mendengar perkataan Yi Se-ha itu, Nam Yang Sin yang tersenyum pun berkata dalam hatinya, kalau orang yang ada di depannya itu sangat pantas dipanggil sebagai seorang master. Dan kemudian, Nam Yang Sin pun lalu menundukkan kepalanya untuk meminta maaf. Karena ia yang terlalu waspada dengan ajakan Yi Se-ha yang mendadak itu, ia jadi berkata lancang seperti itu terhadap penyelamatnya. Dan Yi Se-ha yang mendengar itu, ia pun lalu bertanya kembali kepada Nam Yang Sin, apakah ia sudah mengambil keputusan atas ajakannya itu? Dan tanpa pikir panjang, Nam Yang Sin berkata kalau ia akan mengikuti Yi Se-ha. Yi Se-ha yang merasa senang karena Nam Yang Sin bersedia menjadi muridnya itu, mengetahui kalau Nam Yang Sin dipanggil dengan panggilan Mumyeong, ia pun bertanya, apakah Nam Yang Sin mempunyai nama selain itu? Karena nama tersebut menurutnya tidak enak untuk diucapkan, dan karena ia juga butuh nama baru untuk menghindari pengejaran kultus demonik, Yi Se-ha pun berencana untuk mengganti nama dari Nam Yang Sin. Nam Yang Sin yang merenung pun berkata dalam hatinya, kalau dalam di kehidupannya yang sekarang juga ia harus meneruskan tujuan lurus dari Sekte Southern Sky Palace, untuk mengganti nama keluarga sekaligus untuk menghormati Sekte Southern Sky Palace dan murid-muridnya itu. Nam Yang Sin akan menggunakan nama keluarga Namgung, dan dalam arti menyelesaikan apa yang tak bisa ia selesaikan di kehidupan masa lalunya. Nam Yang Sin akan menggunakan nama Jun, dan dengan identitas barunya itu, Yi Se-ha yang sedang memikirkan nama untuk dirinya pun lalu diberitahu kalau ia ingin menggunakan nama Namgung Jun. Setelah disepakati kalau sekarang Nam Yang Sin akan menggunakan nama Namgung Jun, Nam Yang Sin pun lalu duduk di depan Yi Se-ha, dan sebagai murid yang baru diangkat oleh Yi Se-ha, Nam Yang Sin pun memberikan penghormatannya kepada master barunya itu. Dan setelah menerima penghormatan itu, Yi Se-ha berkata, kalau apa yang akan mereka lakukan memanglah sedikit mendadak. Namun karena sudah seperti itu, Yi Se-ha berkata kalau mereka akan langsung memulai pelatihan martial art-nya, dan pertama-tama, Yi Se-ha yang memberikan buku teknik Celestial Thunder Trueyang kepada Nam Yang Sin. Untuk benar-benar memulai pelatihan tersebut, Nam Yang Sin harus memulai dengan memahami formula lisan terlebih dahulu, sebelum ia belajar teknik Celestial Thunder Trueyang secara langsung. Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.